Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi dengan pelajaran IPA. Nah, hari ini kita akan melanjutkan tentang bab yang kemarin, yaitu cahaya dan sifat cahaya. Sesuai dengan janji ibu, sekarang kita akan membahas soal yang telah kalian kerjakan minggu kemarin. Yang belum mengerjakan, silahkan kerjakan terlebih dahulu. Yang linknya akan ibu taruh di description box. Yang sudah mengerjakan bisa langsung membahas soal nomor 1 terlebih dahulu. Jadi pada soal nomor 1 itu ada sebuah gambar yang menunjukkan ada dua garis berpotongan, kemudian ada sinar datang. Nah, diketahui dua buah sudut yang pertama ini besarnya 47 derajat dan sudut yang kedua di sini besarnya 93 derajat. Kalian ditanya berapa besar sudut pantul terakhir. Untuk mengetahuinya, kita telah mengetahui kalau misalnya ada sinar datang, ketika dia alasnya itu sama rata, maka dia akan dipantulkan dengan pantulannya itu sudutnya sama besar. Seperti ini kira-kira ya. Nah, jadi sinar terakhir itu adalah sinar ini dipantulkan kembali. Nah, yang ini baru dipantulkan. Jadi nanti terakhir itu, kalau ini ibu gambar seperti ini. Jadi terakhir inilah yang ditanyakan. Garis di sini yang ditanyakan. Untuk mengetahuinya kita harus menghitung beberapa sudut terlebih dahulu. Yang pertama kita tentukan dulu nih berapa sudut pantul yang ada di sini. Berapa ya? Untuk mengetahuinya berarti kita harus mengetahui sudut dari sinar datang. Karena sudut pantul dengan sudut sinar datang itu besarnya sama. Nah, kita juga tahu nih dari pembelajaran yang kemarin kalau antara garis radial dengan alas itu membentuk sudut siku-siku, berarti otomatis dia besar sudutnya 90. Nah, untuk mengetahui ini berarti 90 dikurangi dengan 47, berarti hasilnya adalah 43. Berarti di sini juga otomatis besarnya 43. Nah, untuk mengetahui sudut yang di sebelah sini itu caranya gampang. Kalau kalian lihat di sini ada segitiga ya, ada segitiga. Masih ingat nggak segitiga itu totalnya? Jadi misalnya ibu gambar di sini dia bentuknya kayak gini. Segitiga ini totalnya itu adalah 180 derajat. Tapi kan nggak tahu yang di sini Bu. Nah, gampang. Berarti kalau sama di sini siku-siku juga, berarti yang di sini besarnya berapa? 47 derajat. Jadi kita udah punya besar segitiga. Di sini 93, di sini 47. Nah, nggak tahu nih yang berapa di sini. Berarti tinggal 180 dikurangi jumlah dari dua sudut ini. Berarti 47 tambah 93 adalah 100. Berapa tuh? 40. Berarti sama dengan 40 derajat. Nah, berarti yang di sini sudutnya adalah 40 derajat. Nah, sekarang kita menentukan sudut dari sinar datang. Berarti dia siku-siku 90 dikurangi 40 berarti berapa? 50 derajat. Nah, karena sinar datangnya 50 derajat, maka otomatis sudut sinar pantulnya adalah 50 derajat. Jadi jawabannya adalah sudut sinar pantul terakhir yaitu 50 derajat. Pada soal nomor 2 itu kalau misalnya digambarkan adalah seperti ini. Jadi di sini dikatakan Sasa memiliki tinggi 168 cm. Berarti ini adalah Sasa dengan tinggi 168 cm. Nah, Sasa ini dinding ya. Sasa ini ingin masang cermin di sini. Masang cermin di sini. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya jarak dari kepala ke mata Sasa, di sini matanya Sasa, ada di sini. Di sini lah matanya Sasa. Jarak kepala sini sampai matanya Sasa itu adalah 12 cm. Berapa panjang cermin minimum agar ia dapat melihat seluruh tubuhnya dan berapa tinggi posisi ujung bawah cermin dari lantai? Berarti disuruh nebak tinggi cermin dan cermin dari lantai itu berapa. Nah, ini adalah bayangan Sasa, jadi garis putus-putus ya buat membedakan.
Ini adalah bayangan sasa karena ini cermin datar, maka jarak antara sasa ke cermin dan cermin ke bayangan yaitu sama. Kita umpamakan jarak dari sasa ke cermin itu adalah 1, biar gampang ya, 1 aja, 1 cm berarti. Ini juga sama. Ini biar gampang aja. Nah, kayak gitu. Pada soal ini kita akan belajar tentang kesebangunan. Oke ya. Jadi, kalau misalnya ibu tarik garis dari sasa ke bayangan sasa dan dari kepala sasa sampai ke kakinya, maka ini adalah cerminnya. Cerminnya nanti bakal ada di sini. Dan tinggi cermin sampai ke lantai ada di sebelah sini. Nah, untuk menentukan berapa panjang cermin ini kita menggunakan kesebangunan, karena di sini ternyata ada 2 segitiga. Segitiga pertama dan segitiga kedua yang besar ya. Segitiga pertama dan segitiga yang kedua yang besar. Ini ibu simbolkan dengan X dan ini ibu simbolkan dengan Y. Nah, kita mencari X dulu. Segitiga pertama. Maka untuk segitiga pertama ini perbandingannya adalah alas dibanding dengan tinggi segitiga. Itu sama dengan ini alas yang pertama, berarti ini tinggi segitiga pertama, berarti sama dengan, susah banget ya, sama dengan alas kedua dibanding tinggi segitiga kedua. Nah, alas yang pertama ini berarti nggak tahu tinggi segitiga pertama, kan segitiga pertama 1 cm, anggaplah itu 1 cm. Ya, gampang. Alas yang kedua, alas kedua berarti tinggi sasa, karena cermin datar maka tingginya itu sama, yaitu 168 cm per alas yang tinggi segitiga kedua adalah 2. Kenapa? Segitiga kedua dari sini sampai sini, berarti panjangnya ya 1 ditambah 1, berarti 2. Ini tinggal dikali silang, berarti 2x sama dengan 168, berarti x sama dengan 168 dibagi 2 adalah 84 cm. Nah, berarti panjang si cermin ini 84 cm. Udah nih kamu. Sekarang mencari berapa tinggi dari cermin sini sampai ke lantai. Jarak antara cermin dengan lantai. Sama aja, ini juga menggunakan kesebangunan karena kita menggunakan yang sebelah sini. Cuman bedanya di sini yang digunakan itu adalah dari jarak mata kepala dengan matanya dikurangi. Jadi dari alas segitiganya itu adalah dikurangi tinggi sasa dikurangi dengan kepala ke matanya sasa. Jadi Y per segitiga yang pertama. Ini kan alasnya nggak tahu, tingginya segitiga yang pertama ada 1 cm sama dengan yang kedua itu adalah 168 dikurangi 12 ya, per tingginya 2. Nah, ini berapa berarti? Berarti ini sama dengan ini dikali silang. Dikali silang juga, ini hasilnya adalah 156. Berarti 2Y sama dengan 156. Berarti Y-nya berapa? 78 cm. Nah, itu tadi. Jadi kalau
misalnya nanti kalian lihat di buku tuh ada rumus tinggal dibagi 2, ceritanya kayak gini. Ini adalah rumus panjangnya. Nanti kalau misalnya di soal, karena kalian udah paham konsepnya, tinggal bisa kalian bagi 2 aja. Jadi misalnya udah ketahuan ini 168, tinggal bagi 2 aja. Kita bahas soal selanjutnya. Jadi di sana ada bilangnya jari-jari sebuah cermin cembung itu 6 cm. Di depan cermin terdapat benda dengan tinggi 2 cm pada jarak 15 cm. Kalau misalnya ibu gambar, berarti di sini ada cermin cembung. Di mana ada benda di sini. Ya, ada benda tingginya 2 cm. Letaknya 15 cm. Sini 15 cm. Terus diketahui jari-jarinya itu di sini adalah 6 cm. Nah, karena kita tahu fokus itu adalah hasil bagi 2 dari jari-jari, berarti kita tinggal tulis aja fokusnya di sini ada 3 cm. Ya. Nah, yang ditanyakan itu ada letak atau S, aksen atau SI sama aja. Nanti pakai ini aja ya. Terus ada perbesaran, ada M-nya. Dan ada tingginya, tinggi bayangan. Kita kerjakan yang pertama dulu. Untuk mengetahui letak bayangan atau S aksen ini, kita menggunakan rumus 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. 1 per fokus sama dengan 1 per jarak benda tambah 1 per jarak bayangan. Nah, berapa? Nah, dimasukin aja 1 per F-nya 3, jaraknya 15 sama dengan 1 tambah 1 per S aksen. Berarti di sini ini yang 1 per 15 kita pindah ke ruas sebelah kanan, jadinya 1/3 dikurangi 1/15 sama dengan 1 per S aksen. Nah, ini disamakan penyebutnya, disamakan jadi 15 karena sama-sama bisa dibagi, sama-sama bisa dibagi 15 bagi 3, 5. 15 bagi 5 kali 1, 1 sama dengan 1 per, berarti ini 4/15. Nah, berarti kalau pengen nyari S aksennya adalah tinggal dibalik, atau ini bisa dikali silang. Ini dikali silang. Jadi nanti S aksennya itu sama dengan 15/4, hasilnya adalah 3,75. Ketemu nih jarak bayangannya, letak bayangan. Sekarang tinggal cari yang perbesaran. Nah, perbesaran, masih ingat rumusnya? Perbesaran bisa menggunakan S aksen per S atau menggunakan tinggi. Nah, karena kita udah punya jaraknya, kita pakai yang jarak aja, yaitu S aksen per S. Berarti berapa? Berarti tinggal dimasukin aja. S aksennya 3,75. Nah, jaraknya 15 cm. Nah, berapa nih? 3,75 dibagi dengan 15. Hasilnya adalah 0,25. Nah, ini adalah perbesarannya. Sekarang untuk mencari tingginya itu kita pakai rumusnya perbesaran menggunakan tinggi. Ini yang B ya. Ini C. Kan F itu
gunakan dari aksen perahaya. Nah, karena tingginya kita tahu 2 cm, nanti tinggal dimasukin aja 0,25 sama dengan nggak tahu per 2 cm. Jadi ini tinggal dikali 0,25 dikali 2 adalah 0,5 adalah tinggi bayangannya. Dimana 0,5 ini berarti 0,5 cm. Berarti itu jawabannya. Kita dapat jaraknya 3,75, perbesarannya 0,25 dan tingginya adalah 0,5. Nah, ini di Ibu garis bawah ini adalah rumus-rumus yang harus kalian pahami untuk dapat mencari pertanyaan semacam ini. Nah, sekarang kita nomor selanjutnya 4. Itu di sana dikatakan sebuah cermin cekung mempunyai fokus 4 cm apabila sebuah lilin dengan tinggi 10 cm diletakkan 2 cm depan lensa, tentukan letak dan sifat bayangan. Nah, kita gambar dulu cermin cekung. Cerminnya cekung. Terus ini adalah belakang cermin, yang ini depan cermin. Push. Fokus cerminnya 4 cm. Berarti jari-jarinya adalah 8 cm. Ada lilin. Tingginya 10 cm diletakkan 2 cm dari cermin. Ini adalah bendanya. Lilin bendanya ya. Berarti bendanya. Ini ada lilin. Tentukan letak dan sifat bayangan. Nah, kemarin kalau kita ingat aturan ruang, berarti bendanya ada di ruang berapa? Bendanya ada di ruang 1. Ya. Antara cermin dan titik fokus itu ruang 1, antara titik fokus dengan jari-jari itu adalah ruang 2. Nah, jari-jari ke belakang terus itu adalah ruang 3. Di belakang cermin adalah ruang 4 untuk cermin cekung ya. Karena di cermin cembung ruangannya beda lagi. Sekarang berarti dia ada di ruang berapa? Kalau bendanya di ruang 1, bayangannya ada di ruang berapa? Nah, masih ingat kemarin dari aturan ruang, kalau ruang bayangan itu ditambah dengan ruang benda hasilnya 5. Berarti kalau misalnya bendanya di ruang 1, untuk dapat menghasilkan 5, bayangannya ada di ruang 4. Jadi bendanya tuh harus ada di ruang sini. Harus ada di ruang 4 ya, karena 4 tambah 1 sama dengan 5. Dan 1 dan 4 kemarin itu tegak apa terbalik? Ya, untuk 1 dan 4 itu adalah tegak. Jadi untuk 1 dan 4 bayangannya itu tegak. Kalau 2 dan 3 itu bayangannya terbalik. Jadi nanti ada di sini nih, kira-kira si lilin. Ada di sini dengan posisi tegak. Nah, ada di sini. Jadi dia di ruang 4 tegak. Kalau semua bayangan yang ada di depan cermin itu dia nyata, jadi di depan cermin adalah nyata. Kalau bayangan itu di belakang cermin itu maya. Nah, karena dia di ruang 4 di belakang cermin, berarti bayangannya adalah maya. Nah, tinggal diperbesar apa dikecil, diperbesar apa diperkecil nih, gitu ya. Jadi ketika ruang bendanya itu lebih kecil daripada ruang bayangan, maka dia diperkecil. Nah, kita tahu kalau misalnya ruang bendanya itu 1 dan ruang bayangannya 4, 1 ke 4, berarti dia lebih kecil ruang bendanya nih, berarti dia diperkecil. Jadi nanti kira-kira bayangan yang dibentuk karena diperkecil 2
bayangannya itu ada di ruang 4, tegak, maya, dan diperkecil. Ini jawabannya. Nah, kalau misalnya nanti ada soal itu benda yang diletakkan di sini, sama. Jadi kalian tentukan dulu ruang berapa, kemudian kalau berarti bendanya di ruang 2, bayangannya di ruang 3. Kalau bayangan 2 dan 3 itu berarti dia terbalik ya, terbalik kayak aturan yang kemarin, dan di depan itu berarti nyata. Hingga nanti diperkecil atau diperbesar aja gitu. Jadi ini untuk mengerjakan contoh soal nomor 4. Itu tentang lensa. Jadi dibilangnya ada sebuah lensa cembung itu punya fokus 4 cm dan ada benda dengan tinggi 2 cm diletakkan 3 cm di depan lensa. Hitunglah jarak dan tentukan sifat bayangan yang dibentuk. Kalau kayak gini berarti ada gambar dulu. Lensanya lensa cembung, di mana bendanya itu tingginya 2 diletakkan 3. Di sini 3 cm lah kira-kira, bendanya itu 2 cm. Fokusnya adalah 4 cm. Berarti otomatis jari-jarinya adalah 8. Ditanyakan jarak dan sifatnya. Ditanyakan jarak. Nah, kalau menentukan jarak, masih ingat rumus yang 1/S sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Fokusnya itu 4. Jaraknya adalah 3. Nah, jarak bayangan kita nggak tahu. Berarti sama kayak tadi, 1/3 pindah ke ruas yang sebelah sini, dia berubah jadi kurang. Ini berdatus ya. Kita samakan penyebutnya. Kelihatan nggak ya? Kita pindah aja. Ini kita pindah ke sini. Kita samakan penyebutnya jadi 12 bagi 4, 3. 12 bagi 3 kali 1 sama dengan 4. Ini sama dengan 1/S aksen. Nah, jadinya S-nya ini adalah 1/12. Min 1/12 sama dengan 1/S aksen. Gitu. Berarti S aksennya berapa? Tinggal dibalik aja. Min 12 cm. Nah, karena jarak bayangannya negatif, berarti dia sifatnya adalah maya. Masih ingat ya, kalau misalnya jarak bayangan itu positif itu berarti nyata, kalau negatif itu berarti maya. Jadi kita ketemu satu sifatnya. Sekarang perbesarannya. Buat apa Bu nyari perbesaran? Buat kita bisa menentukan dia diperbesar atau diperkecil. Perbesarannya sama rumusnya masih yang S aksen per S. S aksen per S. Jarak bayangannya kita ketahui ini mutlak, tanda mutlak. Kita ketahui minus 12 per jaraknya adalah 3. Berarti hasilnya adalah minus 4. Minus 4 karena dia mutlak. Mutlak itu artinya selalu nanti hasil akhirnya adalah positif, jadi 4. Nah, karena M-nya itu lebih besar daripada 1, karena 4 lebih besar dari 1, berarti dia sifat yang kedua adalah diperbesar. Masih ingat ya, kalau misalnya M-nya lebih besar daripada 1 itu diperbesar. Kalau M-nya itu antara 0 dan kurang dari 1, itu dia diperkecil. Maya diperbesar. Nah, sekarang dia tegak atau terbalik? Masih ingat ruang pada lensa cembung antara lensa
dengan fokus itu berarti dia di ruang 1. Bendanya di ruang 1. Nah, ruang benda plus ruang bayangan itu sama dengan 5. Karena benda di ruang 1, maka bayangannya ada di ruang 4. Jadi nanti bayangannya itu ada di ruang 4. Berarti kalau bayangan di ruang 4 itu dia sifatnya adalah tegak. Jadi ketemu nih sifatnya, yaitu maya, diperbesar, dan tegak. Tadi di soalnya disuruh menentukan jaraknya udah ketemu minus 15 cm, dan sifatnya yaitu ada maya, diperbesar, dan tegak. Jadi itu tadi contoh dari soal dasar untuk menghitung soal-soal di cermin dan lensa. Jadi berputar pada itu saja soalnya. Yang penting kalian itu paham aturan ruang dengan untuk menentukan fokus, jarak, bentuk besar seperti itu. Nah, next kita akan belajar materi selanjutnya. Sekarang kita ke bagian penjelasan materi selanjutnya, yaitu bagian-bagian mata. Jadi ini biologinya nih sekarang. Nah ini adalah bagian mata yang biasanya tuh kalau misalnya orang-orang Europe gitu, dia ada yang warna biru nih. Nah ini warna biru. Kalau orang Asia itu coklat sampai hitam. Itu apa ya? Nah kita belajar di sini. Nah, bagian mata sebenarnya kalau yang tampak ini hanya 1/6 dari seluruh bagian mata. Di mana biasanya rata-rata diameter mata itu adalah 2,5 cm. Mata itu ada aksesoris mata yang melindungi dia kayak alis. Nah, alis itu mencegah air masuk ke mata dan keringat. Terus ada kelopak mata, kelopak ada 2, atas dan bawah. Yang bisa digerakkan adalah kelopak atas. Nah, kelopak ini, nih ya, kelopak mata itu fungsinya untuk melindungi mata. Jadi kalau ada debu gitu dan membuat mata agar tidak kering ya. Ada bulu mata juga. Sama di sini bulu mata juga fungsinya untuk melindungi mata, dan ada kelenjar lakrima atau aparatus lacrimalis ya. Di situ ada kelenjar lakrima dan ada saluran air matanya yang buat si mata ini nggak kering, terus kita juga bisa menangis. Nah, kalau misalnya dilihat dari samping, mata itu seperti ini bentuknya. Jadi dia seperti bola kayak gitu. Dan dari depan ini ya, jadi yang paling luar ini ada yang dia itu tembus cahaya, namanya itu kornea. Nah ini kornea dari sini sampai ke sini itu adalah kornea. Terus yang tidak tembus cahaya warnanya putih, di sini bagian belakang itu adalah sklera. Nah si kornea ini itu belakangnya kornea adalah aqueous humor. Jadi aqueous humor ini merupakan cairan. Nah, cairan di bola mata ada 2, yaitu aqueous humor. Aqueous humor nanti fungsinya itu untuk menutrisi si korneanya, dan ada vitreous humor. Nah, kalau vitreous humor ini untuk membuat bola mata itu tetap dalam bentuknya. Jadi tidak kempes kayak gitu ya, menjaga bola mata tetap seperti bola bentuknya. Nah, kemudian habis dari aqueous humor, ada bagian yang namanya iris. Nah, jadi iris ini itu dia kayak menggantung. Nah, di sini ada otot yang membuat iris itu ada gitu ya. Nah, iris ini kalau misalnya dia pigmennya sedikit, itu warnanya biru. Nah, kalau misalnya pigmennya agak banyakan nih, itu nanti dia coklat sampai banyak itu adalah hitam. Nah, kalau Asia itu biasanya. Nah, di belakangnya itu ada pupil. Nah, pupil ini dia itu bisa melebar, terus bisa menyempit. Nah, pupil ini fungsinya itu untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke mata. Jadi kalau kita berada di ruang gelap, misalnya, kemudian kita tiba-tiba ke cahaya matahari yang banyak, itu kan kita kayak pertama tuh gak jelas gitu ya. Atau kita
kita pertamanya di ruang yang terang, terus langsung masuk ke ruang yang gelap. Nah, itu kan kita nggak bisa lihat apa-apa, kemudian lama-kelamaan kita bisa melihat jelas. Nah, itu karena pupil. Nah, pupil ini butuh waktu untuk dia menyempit dan melebar. Kalau misalnya di ruangan yang terang atau di luar ruangan, banyak cahaya itu dia menyempit agar cahaya yang masuk tidak terlalu banyak. Nah, kalau di ruangan gelap itu dia melebar agar lebih banyak cahaya yang masuk. Nah, kemampuan si pupil ini di luar kesadaran kita, jadi kita tidak bisa mengontrolnya. Nah, gerakan pupil ini juga digunakan biasanya kalau dokter itu mau melihat kesadaran si pasien, kayak gitu ya. Biasanya yang di center, nah kayak gitu, itu dilihat pergerakan pupilnya. Nah, setelah dari pupil, ini ada yang namanya lensa. Jadi lensa ini adalah biconcave, yaitu jadi dia cembung dua-duanya. Nah, si lensa ini dia itu bisa mencembung dan bisa memipih, gitu ya. Jadi tergantung objeknya itu ada di mana. Kalau misalnya objeknya jauh, maka dia akan lebih cembung. Kalau misalnya objeknya dekat, dia lebih mipih. Itu kemampuan lensa. Nah, kemampuan lensa mencembung dan memipih ini dibantu oleh otot siliaris yang ada di sini. Ini ototnya. Nah, jadi si lensa tuh kayak dipegang oleh si otot ini. Nah, nanti kemudian di sini ada vitreous humor yang tadi itu untuk membuat bola mata bentuknya seperti itu. Kemudian di belakang di sini ada namanya retina. Nih ya, retina belakang di sini. Nah, di retina ini banyak saraf-saraf yang peka terhadap cahaya atau disebut sebagai fotoreseptor. Di retina ini fotoreseptornya itu bentuknya ada dua, yaitu ada yang berbentuk kerucut atau sel kerucut dan ada yang berbentuk tabung atau sel tabung, gitu ya. Kalau misalnya sel batang atau sel tabung tadi disebut sebagai bacillus, itu dia lebih peka terhadap cahaya tapi tidak bisa membedakan warna. Nah, kalau yang kerucut itu dia lebih peka terhadap perbedaan warna-warna. Sel kerucut ini disebut juga sebagai sel konus kayak gitu. Nah, di fove centralis ini dia atau bintik kuning ini tuh bagian yang paling peka terhadap cahaya dan warna itu. Jadi penglihatan kita nanti akan difokuskan oleh lensa tepat jatuh di bintik kuning atau fove centralis. Nah, kemudian di sini ada saraf optik. Saraf optik yang digunakan untuk melihat itu adalah saraf kranial 2. Jadi nanti saraf ini akan menuju ke otak. Nah, kurang lebih proses melihat itu, misalnya di sini ada cahaya. Ini bukan kita melihat cahaya matahari ya, tapi kita tuh mendapat cahaya gitulah. Nah, pertama objek benda itu akan jatuh ke kornea, kemudian sama kornea dilanjutkan ke pupil. Nah, pupil ini nanti dia akan melebar atau menyempit tergantung dengan banyak sedikitnya cahaya. Kemudian ke lensa. Nanti kalau misalnya jauh, lensanya cembung. Kalau bendanya dekat, lensanya memipih. Sama lensa, dia diatur sampai tepat jatuh di bintik kuning. Nah, nanti benda yang dilihat akan terbalik di bintik kuning ini. Kemudian, bintik kuning ini ada di retina. Nah, retina ini nanti akan meneruskan ke impuls sensorik. Nah, dari sini cahaya itu akan diubah menjadi impuls gitu ya. Jadi sini udah bagiannya saraf. Nah, nanti impuls sensorik ini akan meneruskan rangsangan ke otak, bagian cerebrum. Nah, cerebrum ini nanti akan mengolah, cerebrum ini otak, jadi akan mengolah, oh ini adalah benda dingin, oh ini ada pohon gitu. Nah, itu adalah proses dari melihat. Nah, kan ada beberapa orang yang dia pakai kacamata. Nah, itu berarti lensanya itu sudah tidak elastis lagi. Kenapa kok tidak elastis? Itu biasanya bisa dia terlalu dekat membacanya, jadinya lensanya atau otot siliaris itu sudah tidak elastis lagi. Tidak seperti orang normal. Kalau misalnya orang yang dapat melihat normal itu yang masih bisa melihat dengan jelas, itu dinamakan dengan mata normal atau emetropi. Nah, kalau miopia adalah rabun jauh. Kalau hipermeopi atau hiperopia ini adalah rabun dekat. Nah, kalau pada orang yang rabun jauh, itu bayangan jatuh di depan retina.
Nah, karena itu dia butuh bantuan dari lensa cekung atau lensa minus. Nah, makanya kacamatanya disebut dengan kacamata minus. Minus 5, minus 1, kayak gitu ya. Nah, kayak gini dibantu dengan kacamata minus, kan? Karena lensa cekung juga disebut sebagai lensa negatif atau minus. Nah, kalau misalnya orang yang rabun dekat, itu bayangannya jatuh di belakang retina. Oleh karena itu, dia dibantu dengan lensa cembung atau lensa plus. Jadi bayangannya tepat ada di retina. Biasanya kalau miopi atau rabun jatuh anak muda aja bisa. Nah, kalau yang hipermiopi ini itu biasanya dialami oleh orang yang sudah tua atau bahkan orang yang sudah tua dia miopi juga, hipermetropi juga. Jadi lensanya sudah lensa gabungan atau disebut sebagai presbiopi. Kalau silinder Bu, nah kalau silinder itu kelainannya ada di korneanya. Jadi korneanya ini tidak bulat sempurna seperti ini, itu dibantu juga dengan kacamata. Nah, karena korneanya tidak bulat sempurna, dia itu melihatnya tidak jelas. Jadi dia tidak bisa melihat garis horizontal sama vertikal bersama-sama. Nah, nanti biasanya contoh soalnya itu nanti kayak gini. Oh, ini adalah rumus yang dipakai biasanya. Jadi kalau misalnya di soal itu ada jarak terdekat gitu ya, atau punctum proksimum itu disingkat PP. Nah, nanti untuk mencarinya adalah untuk mencari kekuatan lensanya itu B1 per PP. Nah, kalau misalnya jarak terjauh itu atau punctum remotum itu PR, biasanya 1 per PR. Kita langsung ke contoh soalnya aja biar jelas. Di sini ada sebuah contoh soal dikatakan bahwa seorang penderita rabun jauh itu punya titik jauh 200 cm. Nah, titik jauh berarti PR ya. Kemudian lensanya itu, lensa kacamatanya ada 2 cm di depan mata. Disuruh menentukan panjang fokus lensa dan kekuatan lensa. Nah, pertama kita cari kekuatan lensa dulu. Tadi kekuatan lensa adalah 1 per F kalau kalian masih ingat. Nah, di sini karena dia rabun jauh, jadi 1 per PR. Dimana kalau rabun jauh tadi menggunakan kacamata minus atau lensa minus, jadi ada minus di depan. Nah, satuannya adalah meter, jadi 200 cm kita ubah dulu nih ke meter. Jadi minus 1 per PM, jadi minus 1 per 2 di sini. Nah, 1 per 2 ini adalah setengah, jadi minus setengah. Jadi lensanya itu yang dipakai adalah minus setengah dioptri. Itu. Untuk mencari fokusnya, tinggal dimasukin aja ke rumusnya. F sama dengan 1 per P. Tadi udah ketahuan P-nya itu adalah 0,5. 1 per 0,5 adalah sama dengan 2 meter. Jadi, panjang fokusnya itu adalah 2 meter ditambah jarak mata ke lensanya, yaitu 2 cm atau 2 meter 2 cm atau 202 cm. Tidak mungkin minus ya, karena pasti ada di depan mata. Nah, itu adalah contoh soalnya. Kita, karena masih muda nih kalian, itu harus sering-sering menjaga kesehatan mata dengan cara mengkonsumsi banyak makanan vitamin A yang warnanya merah-merah, oranye kayak gitu ya, kayak tomat. Nah, itu bagus banget buat mata. Terus jangan melihat matahari secara langsung. Terus kalau misalnya kalian membaca atau beraktivitas dengan sesuatu yang dekat dengan mata atau melihat HP, usahakan 10 menit kemudian itu melihat benda yang jaraknya jauh dan berwarna hijau. Nah, itu akan melatih otot siliaris tadi untuk menganu lensa agar tidak kaku dia, agar tetap lensanya itu elastis, jadi tidak rabun jauh dan tidak rabun dekat nantinya. Terus kalau misalnya menonton televisi juga harus disesuaikan jaraknya. Jadi jarak yang bagus untuk melihat itu adalah 30 cm di depan mata. Baik itu melihat HP, melihat laptop, televisi itu baiknya 30 cm di depan mata. Nah, kalau televisi itu gede gitu ya. Nah, itu bukan 30 cm lagi, tapi sampai 2,5 meter atau 250 cm gitu. Nah, itu pentingnya kita menjaga mata agar kita bisa enak lihatnya, nggak usah pakai kacamata. Nah, itu tadi bahasan dari bab terakhir IPA. Nah, jadi kita udah selesai nih. Ibu harap kalian yang masih memiliki
Yang belum mengerjakan tugas selesaikan yuk, biar nanti nggak banyak tanggungan dan nanti kita tinggal bahas latihan-latihan soal aja ya. Jadi tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Terima kasih, Ibu minta maaf kalau misalnya ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.